Halo semuanya, apa kabar dengan kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini aku akan membuat alur cerita film yang berjudul Scary Stories to Tell in the Dark tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Andre Ofriedel dan ditayangkan pada tanggal 9 Agustus 2019 di Amerika Serikat oleh Lionsgate dan Cibis Films, serta pada 2 hari sebelumnya di Indonesia. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Pada tahun 1968, cerita berawal di kota Mill Valley yang sedang merayakan Halloween. Ada 3 sekawan yang bernama Chuck, Augie, dan Stella yang sedang mempersiapkan kostum untuk Halloween. Di tempat lain, ada seorang anak bernama Tommy, anak yang sangat nakal dan suka membuat onar. Ia berada di sekitaran sawah dan sedang memukul boneka sawah bersama teman-temannya. Boneka sawah itu bernama Harold. Singkat cerita, memasuki malam Halloween, Stella, Augie, dan Chuck bertemu seorang pria imigran bernama Ramon. Yang sebelumnya mereka dikejar oleh Tommy dan bersembunyi di dalam mobilnya karena telah melempari sekumpulan kotoran kepada Tommy, sehingga membuatnya marah. Yang kemudian membawa mereka berempat menelusuri rumah berhantu keluarga Belos. Untuk membuktikan legenda urban di kota Mill Valley mengenai sosok Sarah Belos. Kabarnya, Sarah Belos dikurung di basement rumahnya karena dia meracuni anak-anak. Dan kisah lainnya mengenai Sarah yang punya cerita melalui buku ceritanya yang ditulis dengan darah anak-anak. Dan kemudian anak-anak tersebut menghilang. Saat mereka sedang menyusuri ruangan, Stella menemukan ruangan tempat Sarah disembunyikan. Lalu Stella menemukan buku pemilik Sarah Belos yang berisi cerita-cerita horor yang diceritakan pada anak-anak sejak dulu. Saat Chuck memperingatkan Stella untuk tidak membaca buku itu, akhirnya mereka berdebat. Seketika, pintu itu tertutup. Itu ulah Tommy. Tommy tidak sendirian, ia bersama Ruth, saudarinya Chuck. Saat Ruth ingin mencegah Tommy, Ruth didorong ke dalam, dan Tommy pun mengunci mereka semua dari luar. Saat Ruth berada di rumah itu, ia dikerumunin laba-laba. Stella yang ditinggalkan ibunya sejak kecil, menghabiskan waktunya untuk menulis kisah-kisah horor. Mengetahui hal tersebut, Stella benar-benar tertarik. Mereka semua akhirnya keluar dengan Stella yang membawa buku itu pulang. Singkat cerita, Stella yang berada di kamarnya penasaran dengan cerita Sarah. Ia terus melihat tulisan-tulisan itu. Sampai pada akhirnya, catatan harian Sarah kemudian menuliskan cerita horornya sendiri. Saat ia menyentuh judul cerita pertama, yaitu Harold, tulisan itu luntur. Judul cerita seperti baru saja ditulis dan tinta yang mungkin terbuat dari darah itu masih basah. Stella yang melihat isi cerita itu tentang Tommy yang sangat benci dengan boneka sawah. Di tempat lain, saat Tommy berada di sekitaran sawah, ia bertemu Harold sampai 2 kali. Saat yang ketiga kalinya, ia mendapatkan piring. Salah. Saat yang ketiga kalinya, ia hanya menemukan tiangnya saja. Karena Tommy merasakan ada keanehan, boneka sawahnya yang tiba-tiba menghilang dan selalu kembali ke tempat awal. Tommy mulai ketakutan dan berlari, seketika dikagetkan dengan Harold yang berada di depannya. Tidak disangka, Harold hidup dan berjalan menghampiri Tommy. Lalu menusuk Tommy. Anehnya bukan darah yang keluar, melainkan jerami. Dan Tommy memuntahkan sekumpulan jerami dari mulutnya. Tubuh Tommy pun berubah dipenuhi jerami seperti Harold.
Keesokan paginya, Stella menceritakan ke Augie dan Chuck bahwa buku cerita itu menulis dengan sendirinya, yang menceritakan Tommy berubah menjadi boneka sawah. Karena Tommy bahkan tidak masuk sekolah dan seakan-akan dia menghilang. Satu persatu, teman-teman Stella berada dalam bahaya, termasuk Stella. Karena Stella penasaran dengan hilangnya Tommy, ia pun pergi bersama Ramon dan mengecek. Tiba-tiba, ia melihat jaket Tommy di boneka sawah itu yang dipakai Tommy semalam. Setelah itu, Stella diam-diam mengembalikan bukunya ke rumah kosong yang sebelumnya ia ambil. Lalu Ramon datang ke rumah Stella. Saat ia sedang membaca buku cerita itu, Stella terkejut. Buku itu kembali lagi. Padahal bukunya sudah dikembalikan, kenapa bisa balik lagi ya? Masih menjadi misteri. Lanjut. Stella pun mulai membuka buku itu. Seketika, tulisan itu muncul dengan sendirinya lagi. Yang berjudul Jempol Kaki Besar. Stella yang mencoba menghentikannya dengan merobek kertas. Tidak berhasil. Tulisan itu tetap menulis sendiri. Isi cerita itu tentang Augie. Stella langsung menghubungi Augie melalui HT, tetapi tidak diangkat. Lalu Augie mengambil sebuah rebusan dan memasaknya. Akhirnya Augie pun mengangkat panggilan dari Stella, dan Stella memperingati Augie untuk tidak memakan apapun. Tetapi di sini Augie tidak percaya, dan Ramon langsung membacakan isi cerita yang ada di buku itu kepada Augie. Ternyata Augie mengetahui cerita itu. Itu adalah mayat wanita yang mencari jempol kakinya, yang sering ayahnya Augie ceritakan yang menakuti Augie saat kecil. Stella pun melanjutkan membaca cerita itu. Augie yang masih tidak memperdulikannya, melanjutkan memakan rebusan itu. Saat merasa ada keanehan yang ia makan, ia mengeluarkannya dan ya, itu jempol kaki. Sangat menjijikan ya guys. Augie yang mulai ketakutan mencoba pergi, lari ke dalam kamar. Dan ya, hantu itu muncul menghampiri Augie. Augie yang tidak bisa kabur, ia bersembunyi. Pintu kamar itu pun terbuka. Saat Augie melihat keadaan sekitar, bahwa menurut dia, hantu itu udah pergi. Dia mencoba keluar dari persembunyian. Dan Augie ditarik oleh hantu itu. Stella dan Ramon yang sudah berada di rumah Augie mencari Augie dan pergi ke arah kamar, lalu melihat di bawah kasur ada goresan kuku. Ya, Augie telah dibawa oleh hantu itu dan menghilang. Singkat cerita, keesokan paginya, Stella, Chuck, dan Ramon mencoba ingin membakar buku itu. Tapi tidak berhasil. Lalu mereka pergi ke tempat surat kabar untuk mencari tahu bagaimana buku itu bisa dihancurkan supaya mereka bisa selamat dari kutukan buku itu. Dengan cara mencari tahu tentang Sarah Belos dan keluarganya. Saat mereka sedang sibuk mencari info, tiba-tiba buku itu terbuka dan menulis sendiri lagi. Dengan judul Titik Merah. Tulisan itu menceritakan tentang Ruth. Lalu mereka bergegas menghampiri Ruth untuk menolongnya. Malam pun tiba. Ruth yang berada di kamar mandi, saat ia sedang memencet-mencet, jerawat itu malah makin membesar. Itu diakibatkan gigitan laba-laba di rumah kosong. Ruth yang makin kesakitan terlihat ada yang bergerak di dalamnya. Dan muncul kaki laba-laba. Saat Ruth menyentuhnya, ternyata itu bergerak dan mencoba menariknya. Lalu sekumpulan laba-laba keluar dari pipi Ruth hingga menyelimuti seisi kamar mandi dan tubuh Ruth. Stella, Chuck, dan Ramon datang menolongnya. Lalu Stella yang terdiam, ia melihat bayangan hitam Sarah. Seketika lampu menyala
bayangan itu hilang. Lalu Ruth yang terluka parah dibawa ke rumah sakit. Keesokan paginya, mereka mencari alamat seseorang bernama Louis Baptiste. Mereka pun bergegas pergi. Akhirnya mereka sampai dan bertemu dengan Louis Baptiste yang dipanggil Lulu. Stella berbicara bahwa ia memiliki buku Sarah dan memberikan ke Lulu. Ternyata buku itu adalah buku Lulu yang ia berikan ke Sarah. Lulu berkata bahwa Stella telah membuat Sarah marah dengan mengambil buku itu. Singkat cerita, mereka pergi ke rumah sakit untuk mencari lebih dalam lagi mengenai Sarah karena info yang didapat dari anaknya Lulu bahwa Sarah dan Lulu dulu dirawat di sana. Saat mereka meminta data pasien, perawat itu memberikan petunjuk. Berkasnya berada di rumah sakit lama di ruang merah. Chuck yang kaget dengan sebutan ruang merah, ia mulai panik karena Chuck sering bermimpi buruk tentang ruang merah dan hantu yang besar. Mereka pun bergegas pergi. Chuck yang masih ketakutan, ia tidak ingin ikut dan ditinggal sendirian. Lalu Chuck malah pergi sendiri. Kembali ke Stella dan Ramon. Ia berada di mana berkas-berkas lama itu tersimpan dan menemukan berkas Belos. Stella menemukan silinder lilin, yaitu pembuatan rekaman sebelum adanya piringan hitam. Saat diputar, mereka mendengarkan suara Sarah dan seorang dokter, yaitu Dr. Ephraim Belos. Di rekaman itu, Sarah disetrum listrik dan disiksa. Saat mereka sedang mendengarkannya, tiba-tiba Sarah menyebut nama Charlie. Charlie itu adalah Chuck. Stella yang bingung kenapa Sarah memanggil nama Charlie. Ia langsung membuka buku itu dan ya, tulisan itu menulis sendiri tentang Chuck. Sebuah mimpi buruk Chuck yang sekarang akan menjadi kenyataan. Beralih ke Chuck yang berada di ruangan merah. Dengan paniknya, ia berlari ke sana kemari. Sosok hantu itu sudah berada di depannya. Hantu itu terus mendekat dan memeluknya sampai Chuck masuk ke dalam tubuhnya dan menghilang. Ramon ditahan karena dituduh menghilangkan teman-teman Stella, dan Stella yang tidak ingin pulang akhirnya ikut bersama Ramon. Polisi yang menjaga mereka sedang melihat anjingnya berdiri ke arah perapian dan mendengar suara aneh. Tiba-tiba kepala jatuh dari atas perapian dan dibarengin dengan bagian tubuh lainnya. Lalu seluruh tubuh itu menyatu menjadi monster yang mengerikan. Hal yang ditakutin Ramon menjadi kenyataan. Lalu monster itu membunuhnya. Stella yang berusaha mengambil kunci itu, lalu monster itu menghampiri Ramon. Dengan monster yang berusaha masuk meraih Ramon. Akhirnya Stella berhasil membuka sel itu, lalu mereka pergi. Mereka pun berpencar, Stella yang pergi ke rumah kosong, dan Ramon yang mengalihkan monster. Benar saja, monster itu mengikuti Ramon, dan ia muncul di hadapannya. Lalu Ramon yang menabrakkan mobilnya untuk membunuhnya. Tetapi monster itu tetap hidup dan melepaskan seluruh badannya. Lalu monster itu menyatu kembali dan mengejar Ramon. Stella yang sudah berada di rumah kosong itu, seketika rumahnya berubah menjadi rumah yang sangat indah dan terawat. Dan buku yang tadi Stella bawa pun hilang. Ternyata Stella dibawa ke dalam alamnya Sarah, supaya Stella mengetahui kebenarannya yang telah terjadi terhadap Sarah. Ramon yang sudah sampai juga di rumah itu menemukan buku cerita yang dibawa Stella tergeletak di situ. Dan melihat tulisan itu menulis cerita Stella. Kembali ke Stella yang sedang melihat-lihat, seketika ada yang memanggil Sarah dan Stella pun berlari dikarenakan tidak ingin ketahuan. Saat Stella berlari ke arah kamar, ia bertemu dengan nenek tua. Lalu nenek tua itu berteriak seolah-olah memberitahu bahwa Sarah berada di kamarnya. Dengan wajah Stella yang bingung, ia langsung mengarahkan dirinya ke cermin dan terlihat bahwa dirinya adalah Sarah, lalu pergi.
Balik lagi ke Ramon yang dikejar terus-menerus oleh monster itu. Lalu bersembunyi dan ia menemukan kacamata Stella yang pecah dan kotor. Setelah itu, Stella bertemu Lulu saat masih kecil, lalu menyuruh Stella bersembunyi. Beralih ke Stella yang sedang bersembunyi, tiba-tiba keluarga Belos datang dan menanyakan ke Lulu keberadaan Sarah, tapi Lulu tidak memberitahu dan ia akhirnya dihukum. Stella yang ketakutan, ia akhirnya ditemukan oleh keluarga Belos dan ditarik keluar. Lalu kacamatanya terjatuh dan pecah, sama seperti yang ditemukan Ramon. Lalu Sarah diseret dan dikurung di suatu ruangan yang sangat gelap. Karena keluarga Belos tidak ingin Sarah mengatakan yang sebenarnya ke orang lain, sehingga ia dikurung di tempat itu. Ruangan itu ternyata adalah ruangan yang sebelumnya Stella dan teman-temannya menemukan buku itu. Tiba-tiba, Sarah berada di depannya. Stella yang tidak bisa melihat Sarah dengan jelas dan blur karena kacamatanya telah terjatuh. Seperti melihat mantan jalan sama pacar barunya, betul tidak? Hehe. Kembali ke Ramon yang berkata agar Stella berbicara sebenarnya kepada Sarah. Jadi mereka ini berhubungan ya guys, hanya suara yang bisa didengar. Dan mereka juga hanya berbeda tempat, Stella yang berada di alam gaib dan Ramon yang berada di dunia nyata. Stella pun mengatakan kebenaran yang dilakukan Sarah. Seketika Sarah berubah menjadi sosok yang tidak mengerikan saat Stella mengatakan yang sebenarnya. Lalu Sarah memberikan sebuah pena ke Stella untuk menulis cerita Sarah dengan menggunakan darah Stella. Stella pun mulai menulis cerita Sarah Belos yang sebenarnya. Dan hantu Sarah menghilang. Monster yang bersama Ramon pun ikut menghilang. Akhirnya, Ramon dan Stella pun bertemu kembali. Keesokan paginya, Stella mengetik cerita tentang Sarah yang sebenarnya. Dan Ramon yang pergi meninggalkan Stella dan kota itu. Endingnya, Stella tetap akan terus mencari Augie dan Chuck tanpa henti sampai mereka menemukannya. Cerita selesai. Oke guys, aku kasih penjelasan versi aku. Jadi keluarga Belos adalah pemilik pabrik kertas. Merkuri dari pabriknya membuat air yang diminum anak-anak itu keracunan. Tapi keluarga Belos menutupi kesalahannya dengan mengurung Sarah, lalu menuduh Sarah bahwa Sarah yang meracuni anak-anak. Karena tidak terima dengan pemberitaan yang bohong yang ada di kota itu, Sarah pun meluapkan amarahnya dengan menulis cerita yang mengerikan. Akhirnya Sarah dirawat di rumah sakit karena ia mungkin mengalami kejiwaan. Tetapi di sana ia ditanya-tanya oleh Dr. Ephraim Belos. Sarah sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi tetap disiksa dengan disetrum listrik sampai mati. Stella akhirnya bisa menghentikan buku cerita itu dengan menulis cerita Sarah yang sebenarnya, sehingga kejadian yang mengerikan tidak akan muncul lagi. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Terima kasih juga buat saran dan kritik kalian. Aku akan terus perbaikin channel ini supaya kalian bisa nyaman menonton videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaruku. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di video ya. Oke, bye!